Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggota Andia Sasila Aditya dengan NPM 2111096, Nadia Hasana Putri 2110111, Nur Hasana dengan NPM 2110112, Salma Rosyana dengan NPM 2110118, Syefa Roga Gustomo dengan NPM 2110120 dan Miradia Nur Latifa dengan NPM 2110122. Kami dari kelas ADSPU 4 angkatan 2021. Di sini saya Nur Hasana sebagai moderator. Kelompok kami akan menjelaskan mengenai workbook proses manajemen risiko di sebuah perusahaan. Perusahaan yang kami ambil adalah perusahaan Indofood Sukses Makmur Tbk. Di sini ada beberapa konten yang akan kami bahas mengenai proses atau langkah manajemen risiko di perusahaan Indofood. Yang pertama ada pembahasan mengenai konteks internal dan eksternal. Yang kedua ada pembahasan mengenai identifikasi risiko. Yang ketiga ada analisis risiko dan kriteria risiko. Yang keempat ada analisis dan evaluasi risiko. Yang kelima ada perlakuan risiko dan pemantauan. Dan yang terakhir ada komunikasi dan konsultasi. Jadi pada pembahasan pertama ini ada konteks internal dan eksternal. Nah, pada konteks internal dan eksternal ini, kita harus memahami studi kasus yang ada di perusahaan Indofood. Pada bagian ini juga kita diminta untuk menentukan kategori dampak dan kemungkinan pada studi kasus yang ada di perusahaan. Di sini ada tinjauan industri. Tinjauan industri dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini ada PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman terkemuka. Produk yang dihasilkan perusahaan terbagi dalam 4 grup yaitu CPB atau Customer Branded Product, Bogasari, Agribisnis, dan Distribusi. Perusahaan ini dihadapkan oleh beberapa macam risiko yang dapat mengancam keberlangsungan perusahaan. Di antaranya ada risiko keamanan pangan, risiko fluktuasi harga bahan baku dan komoditas, risiko peningkatan kompetensi pada segmen usaha, risiko suksesi dan keterampilan tenaga kerja, serta risiko bencana alam, iklim, dan cuaca ekstrim. Faktor-faktor risiko ini perlu diidentifikasi dan dianalisa sebaik mungkin agar faktor risiko yang tidak diharapkan dapat diantisipasi dan diminimalisir. Untuk menjaga keberlangsungan perusahaan, PT Indofood Sukses Makmur Tbk harus dapat meningkatkan kapasitas dan daya saing dalam mengantisipasi dalam segala macam perubahan risiko. Selanjutnya ada mengenai arahan strategis dan proses bisnis yang akan dibacakan oleh Syefa Roga Gustomo. Kepada Syefa Roga Gustomo dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Ana atas kesempatan yang diberikan. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai arahan strategis. Jadi, PT Indofood Sukses Makmur bisa menghadapi berbagai risiko seperti pencurian aset, kebakaran, atau pencurian persediaan. Dan juga terdapat risiko lain yang bersifat spekulatif, seperti variabilitas dari biaya input, harga jual, permintaan, kemampuan menjual produk baru, dan mengembangkan produk yang sudah ada. Dengan adanya kemungkinan terjadinya risiko tersebut, PT Indofood Sukses Makmur menerapkan manajemen risiko dengan sistem Enterprise Risk Management, seperti melakukan inovasi produk, menjalin hubungan yang baik dengan pemasok, melakukan simulasi penentuan harga sebelum memasarkan produk, dan lain-lain. Untuk selanjutnya, kita akan bahas mengenai proses bisnis dari Departemen Pemasaran. Jadi, berdasarkan tinjauan industri dan arahan strategis yang sebelumnya kita bahas, PT Indofood Sukses Makmur dapat dipetakan objektif dan KPI yang harus dicapai oleh PT Indofood Sukses Makmur adalah sebagai berikut. Yang pertama itu objektifnya adalah pilihan makanan dan minuman yang bervariasi dengan KPI tahunan pendapatan lebih besar sama dengan 90 juta US dollar. Lalu yang kedua, objektifnya adalah menjaga reputasi dan kepercayaan konsumen dengan KPI tahunan indeks reputasi lebih besar sama dengan 90%. Untuk selanjutnya, objektifnya tidak ada gangguan operasional dengan KPI tahunan kendala proses internal lebih besar sama dengan 90%. Lalu yang terakhir, objektifnya adalah tidak ada kekurangan jumlah tenaga kerja dengan KPI tahunan kuantitas tenaga kerja lebih besar sama dengan 85%. Di
Di sini ada pembahasan yang kedua mengenai identifikasi risiko. Nah, pada pembahasan identifikasi risiko ini akan dibacakan oleh Salma Rosyana. Kepada Salma Rosyana dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk Nur Hasana atas waktu dan layarnya. Jadi, langkah yang kedua itu identifikasi risiko. Di sini kita akan menentukan identifikasi risiko berdasarkan peristiwa risikonya itu apa, penyebab peristiwa risikonya apa, dan KPI tahunannya berapa. Dapat dilihat dari tabel yang ada di situ, di mana PT Indofood itu dari setiap peristiwa risiko dan penyebab peristiwa risikonya itu masing-masing telah ditentukan KPI tahunannya berapa. Yang pertama ada pendapatan. Pendapatan itu yang hendak dicapainya harus lebih besar dari 4 juta. Dan yang kedua ada indeks reputasi harus lebih besar atau sama dengan 90. Selanjutnya yang ketiga ada keandalan proses internal. Yang hendak dicapainya itu harus lebih besar dari 90%. Dan yang terakhir dari segi kuantitas tenaga kerja harus lebih besar sama dengan 85%. Pembahasan yang ketiga tentang analisis risiko dan kriteria risiko yang akan dibacakan oleh Nadia Hasana Putri. Kepada Nadia Hasana Putri dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Pada bagian ini diminta untuk membuat kriteria risiko dengan cara membuat pemeringkatan, dampak, dan kemungkinan risiko dengan memperhatikan parameter pengukuran dalam masing-masing KPI serta toleransi risiko. Di sini bisa dilihat risiko pertama dampak dengan skala sangat rendahnya yaitu 1 sangat rendah, yang kedua itu rendah, yang ketiga itu sedang, yang keempat itu tinggi, dan kelima itu sangat tinggi. Dengan keterangan di sini ada deviasi atau penyimpangan dari target pendapatan itu kurang dari 1,5%, yang berarti resikonya sangat rendah. Apabila deviasinya lebih dari 10%, maka dikatakan dampak resikonya itu sangat tinggi. Lalu di sini ada risiko pertama kemungkinan. Sama seperti yang risiko dampak, skala sangat rendahnya itu 1, rendah itu 2, yang sedang itu 3, tinggi itu 5, dan sangat tinggi itu 5. Tinggi itu 4, sangat tinggi itu 5. Di sini keterangannya ada tingkat kemungkinan terjadi resiko kurang dari 25%. Dapat dikatakan kemungkinan resiko tersebut itu sangat rendah. Jika kemungkinan terjadi resiko itu lebih dari 72%, dari 75%, maka kemungkinan akan sangat tinggi. Dan juga begitu seterusnya. Selanjutnya, pada pembahasan yang keempat tentang analisis dan evaluasi risiko yang akan dibacakan oleh Andia Sasti Raditya. Kepada Andia Sasti Raditya dipersilahkan. Baik, selanjutnya adalah tahap analisis dan evaluasi risiko. Pada tahap ini, kita akan melakukan evaluasi terhadap pengendalian risiko yang sebelumnya telah kita identifikasi. Nah, di sini peristiwa risiko yang pertama ada pendapatan yang tidak mencapai target yang diinginkan dengan efektivitas kendali internalnya tidak efektif. Lalu dampaknya itu di tingkatan 3, kemungkinannya di tingkatan 4, total exposure-nya itu 12, dan tingkat resikonya itu di middle. Lalu peristiwa risiko yang keempat, yang terakhir itu ada tingkat ketidakpastian yang tinggi dalam resiko manajemen SDM dengan efektivitas kendali internalnya tidak efektif, dampaknya di tingkatan 5, kemungkinannya di tingkatan 3 dengan total exposure-nya 15 dan tingkat resikonya high. Nah, dampak dan kemungkinan ini kita kali sehingga dapat menghasilkan total exposure. Lalu dari mana sih kita bisa dapat tingkatan resikonya itu? Nah, tingkatan resikonya itu kita dapetin dari peta risiko ini. Misalnya yang tadi pertama itu dampaknya 3 dan kemungkinannya 4, sehingga tingkatan resikonya middle. Begitu pula dengan selanjutnya. Pada pembahasan yang kelima dan pembahasan yang keenam tentang perlakuan risiko dan pemantauan serta komunikasi dan konsultasi akan dibacakan oleh Miladia Nur Latifah. Kepada Miladia Nur Latifah dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada perilaku risiko dan pemantauan. Yang pertama ada pendapatan tidak mencapai target, dampaknya 3, kemungkinannya 4, total exposure-nya 12, perlakuan resikonya terima risiko, rencana perlakuan dengan perekonomian yang sudah
terbaik, perusahaan dapat melakukan peningkatan daya saing memperebutkan pasar di Indonesia. Pemantauan dan kajiannya ada PIT, Direktur Utama, terus pemantauan, terus terhadap penempatan target. Frekuensinya pemantauan atau tahunan yaitu bulanan. Frekuensi laporan atau tahunan yaitu sementara. Yang kedua ada produk yang tidak sesuai, dampaknya 5, kemungkinannya 3, total ekspornya 15, perlakuan resikonya turunnya risiko. Rencana perlakuannya yaitu PT Indofood hanya menjaga kepercayaan konsumen dengan bertanggung jawab jika terdapat masalah pada produk. Pemantauan dan kajiannya yaitu PIT Divisi Humas, pemantauan terhadap aktivitas, bisnis, dan citra perusahaan. Frekuensi pemantauannya atau tahunannya harian. Frekuensi pelaporan atau tahunan yaitu mingguan. Yang ketiga ada target gangguan operasional yaitu dampaknya 3, kemungkinannya 4, total ekspornya 12, perlakuan resikonya turunkan resiko. Perencanaan perilakunya yaitu meningkatkan kapasitas dalam mengantisipasi hambatan dalam operasional. Pemantauan dan kajiannya yaitu divisi operasi, terus pemantauan dari kajian terhadap pengecekan berkala terhadap prasarana, frekuensi pemantauan atau tahunannya bulanan, frekuensi laporan atau tahunannya bulanan. Yang keempat ada tingkat ketidakkepastian yang tinggi dalam risiko manajemen SDM. Dampaknya 5, kemungkinannya 3, total ekspornya 15, perlakuan risikonya turunkan risiko. Rencana perilaku, program rekrutmen dan pelatih tenaga kerja yang terampil. Pemantauan dan kajiannya ada PIT Divisi SDM, pengembangan sistem dan pengelolaan SDM. Frekuensi pemantauan atau tahunan harian. Frekuensi pelaporan atau tahunannya mingguan. Selanjutnya ada komunikasi dan konsultasi. Jadi ada peristiwa resiko, yaitu pendapatan tidak mencapai target yang diinginkan. Komunikasinya pengakuan kepentingan direksi atau BPO, media meeting, konten resiko yang dihadapi divisi pemasaran. Selanjutnya ada terjadian gangguan operasional. Selanjutnya ada tingkatan kepentingan yang tinggi dalam risiko manajemen SDM. Selanjutnya ada pemangkuan kepentingan direksi atau BPO. Medianya ada meeting sama konten risiko yang dihadapi divisi operasional. Selanjutnya ada konsultasi, yaitu dibagi menjadi 3, ada pengakuan kepentingan, media, sama konten. Yang pertama ada Direktur Utama dan Divisi Humas, yaitu medianya meetings, kontennya risiko yang dihadapi divisi pemasaran dan tidak penanganannya. Yang kedua ada Direktur Operasional, Divisi IT dan Divisi Keamanan, yaitu ada medianya meeting dan kontennya risiko yang dihadapi definisi operasional dan SDM serta ditindak penanganannya. Saya kembalikan ke moderator. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai workbook proses manajemen risiko dari perusahaan Indofood Sukses Makmur Tbk. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan dari penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.